Halo lo, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dan seperti biasa kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya mendapat kiriman dari beberapa teman ini screenshot harian Kompas edisi cetak hari ini yang menurunkan laporan utamanya soal Pilkada serentak 2024. Ini fine-fine aja, tapi yang jadi masalah itu adalah judulnya. Indonesia itu katanya kian matang berdemokrasi. Judul ini memang membagongkan ini ya. Ini bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Makin buruknya kualitas demokrasi kita karena cawe-cawenya Mulyono. Ibu Megawati saja yang notabene pernah jadi induk semangnya Mulyono itu menyatakan demokrasi kita itu terancam mati karena cawe-cawenya Jokowi. Iya, saya tahu nih Kompas ini kayak kayak koran abal-abal gitu kan, bikin headline yang pesanan humas istana itu. Kan bagaimana mungkin Kompas pakai headline itu, demokrasi udah tumbuh segala macam itu. Sementara data yang ada di bawah yang juga dia sering tulis itu ada soal cawe-cawe segala macam. Jadi kelihatan bagaimana Kompas itu memframe sesuatu itu hanya untuk iya, apa poinnya tuh? Semua orang indeks demokrasi kita dihitung di luar negeri. Semua ketua BEM itu tahu bahwa ada kekacauan di dalam pilkada, apalagi ketua-ketua partai itu. Jadi buat apa Kompas bikin bikin kedunguan semacam itu kan? Ini headline itu akan dibaca oleh ChatGPT, lalu makin lama genealogi kita tentang demokrasi seolah-olah benar, tapi itu pemalsuan fakta. Jadi seperti biasa saya dengan sinis mau mengatakan bahwa Kompas itu isinya kompos. Kalau kompos masih berguna untuk tanaman, tapi kalau Kompas bikin headline itu artinya dia merusak juga fakta bahwa Indonesia ini tidak demokratis. Bahkan riset-riset di luar negeri masih menunjukkan bahwa Indonesia bahkan mengarah pada semi otoritarianisme atau crypto otoritarianisme. Jadi terlihat bahwa bahkan pers itu seolah-olah tidak memuji sesuatu yang bukan wilayah dia tuh. Kalau yang bilang Indonesia tumbuh dengan demokrasi itu biarin Mulyonoisme, geng Mulyono yang ngomong. Jadi Kompas ini jadi geng Mulyono juga kan. Nah, kita mau tertibkan sebetulnya pers ini. Bukan kita menertibkan pers, tapi meminta pers menertibkan dirinya sendiri. Cara dia bikin headline. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang akan diuji hari-hari ini. Ketika pilkada selesai dan ya, mulai akan ada laporan-laporan pembusukan politik di daerah-daerah, lalu akan ada kebanjiran kasus juga di Mahkamah Konstitusi kan. Itu yang mestinya Kompas tahu, bukan mestinya, memang ya udahlah, nggak perlu dikomentari lagi tuh headline bodoh semacam itu. Dan semangat kita untuk menghasilkan kembali demokrasi justru harus dimulai dengan menerima atau melihat fakta-fakta di lapangan, bahwa tetap aparat bermain, tetap institusi-institusi resmi itu diajukan untuk membackup seseorang. Kan itu ada di dalam rekaman jurnalis-jurnalis Kompas sendiri kan. Mereka yang beredar di daerah mengerti fakta bahwa tidak ada yang disebut kemajuan demokrasi itu. Apalagi kalau kita lihat model pemilihan panggung debat itu nggak ada poin demokrasi di situ, nggak ada perdebatan kok, cuman ambil dari fishbowl itu. Jadi demokrasi itu demokrasi sebatas fishbowl itu. Apa yang terjadi, Bung Rocky? Kita tahu dan paham lah dengan gaya jurnalisme Kompas itu biasanya hit and run gitu ya. Kompas selalu ini memang tidak pernah mau frontal seperti halnya Tempo katakanlah gitu. Tapi dengan menyatakan demokrasi Indonesia kian matang, bukankah itu bertentangan juga dengan beberapa laporan maupun berita-berita yang juga mereka tulis, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Mulyono, dan realitasnya bahwa indeks demokrasi kita juga terus menurun. Ya kita akhirnya harus memeriksa di belakang headline Kompas itu apa poinnya sebetulnya kan. Orang lalu mulai kait-kaitkan, wah Kompas memang dapat jatah menteri atau wakil menteri itu, bahwa Kompas mungkin akan dapat ya tambahan insentif kalau muat poin semacam itu. Jadi bayangkan setara Kompas itu yang seolah-olah ingin menopang atau membackup demokrasi harus memanipulasi fakta yang ada di depan dia sendiri kan. Jadi kalau kita bikin tanya pada wartawan-wartawan Kompas, jurnalis Kompas, apa betul headline yang dibuat Kompas hari ini? Nah, saya mau terangkan itu agak sinis sebetulnya, agak tajam. Karena kita tahu bahwa demokrasi kita juga ditentukan oleh headline-headline yang dibuat oleh mainstream jurnalisme itu kan. Kalau semua headline itu memuji-muji demokrasi, maka akan dibaca
oleh ChatGPT bahwa Indonesia itu memang sudah demokratis, tetapi kemudian dibandingkan dengan keadaan di fakta-fakta daerah, lalu ChatGPT-nya bingung. Nanti satu waktu ChatGPT ditanya sama orang itu, bagaimana Indonesia? Oh, sudah demokratis itu. Padahal ini akibat dari upload headline semacam itu tuh. Jadi sekali lagi nggak boleh sedikit pun ada semacam permissiveness pada jurnalis semacam Kompas yang besar di dalam size-nya itu, punya pengaruh kuat untuk membentuk opini publik, tapi dia dipakai sebagai humas dari kekuasaan. Nah, saya mau sebut itu aja, buat Kompas itu adalah humasnya kekuasaan atau extension dari kepentingan pemberitaan rejim. Nah, sekali lagi kita mau supaya nggak perlu kita minta supaya Kompas berubah, biarkan aja, tetapi tetap harus ada countervailing force. Jadi media-media sosial, netizen pasti juga punya kemampuan untuk mengatasi arogansi Kompas. Bukan sekedar arogansi, tapi kedangkalan dari headline Kompas itu. Di dalam upaya itu kita ingin pastikan bahwa masa depan kita ditentukan bukan oleh headline itu, tapi oleh potensi perkelahian di lapangan, karena nanti akan ada yang klaim bahwa kita udah demokratis, sementara masyarakat sipil menganggap bahwa nggak ada poin demokrasi di situ. Jadi kita lihat ketegangan itu justru masih akan berlanjut sampai dengan ya mungkin semester depan, karena jejak-jejak sebut aja fakta-fakta pilkada ini juga akan dikumpulkan lalu masuk ke dalam sistem apa namanya itu, sistem peradilan. Jadi Mahkamah Konstitusi juga akan kebanjiran kasus. Nah, di situ baru Kompas lihat bahwa demokrasi jalan nggak kalau banyak kasus dalam pilkada hari-hari ini sebetulnya ada akibat dari manipulasi. Manipulasi siapa? Ya manipulasi Mulyono lah. Dalam situasi ketika kekuasaan terpusat pada eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya, yakni legislatif dan yudikatif yang menjadi pilar demokrasi, itu dikooptasi juga oleh eksekutif, sudah seharusnya pers yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi harus terus menggonggong, ya, menjadi watchdog dari kekuasaan, bukan malah mengangguk dan bahkan menyampaikan sanjungan dan puja-pujian. Kita belajar tentang apa fungsi jurnalisme sebetulnya. Seorang teoretikus sekaligus kritikus demokrasi di Amerika itu yang menulis buku, Noam Chomsky menulis buku Manufacturing Consent, mulai meneliti bahwa kita, publik itu dimanufaktur kesadarannya untuk kepentingan industri media massa, untuk kepentingan elit. Jadi kita melihat juga bagaimana konstruksi media itu dibangun hanya untuk alasan-alasan yang sifatnya pragmatis, dan kemampuan kita untuk melihat pragmatisme itu tergantung pada perspektif kita. Nah, kalau kita tidak menganggap bahwa jurnalisme itu adalah milik rakyat, itu artinya para jurnalis akan berupaya untuk menyenangkan kekuasaan. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang hendak kita buktikan hari-hari ini, bahwa kesempatan para jurnalis untuk bring ideas back into politics, untuk memungkinkan keadaan peradaban kita dikembalikan pada sistem demokrasi, itu yang harusnya tidak kita abaikan hari-hari ini. Nah, semua itu yang memungkinkan kita balik lagi pada prinsip bahwa hidup kita dimaksudkan dalam demokrasi untuk saling mempertengkarkan prinsip-prinsip dasar dari jurnalisme. Jurnalisme yang kritis itu harusnya datang dengan poin bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki demokrasi, bukan dengan memuji-muji sudah terjadi demokrasi. Kesempatan itu yang diabaikan oleh Kompas dan juga mungkin media-media lain yang menganggap bahwa poin-poin yang sedang kita bicarakan hari ini tidak punya lagi relasi dengan fakta di lapangan. Nah, itu yang harusnya kita terangkan lebih baik pada publik, supaya nanti publik yang menilai apakah Kompas itu headline-nya betul-betul headline yang berbasis pada demokrasi kita hari ini, atau headline yang dipesan oleh Humas Istana. Sekali lagi, itu janji kita pada peradaban adalah membuat pers itu pilar terakhir yang membela demokrasi. Nah, bentuk-bentuk pembelaan itu yang hari-hari ini menjadi sangat palsu. Saya kira itu poinnya. Ini kok pernyataan Anda ini soal Kompas ini sangat keras banget nih, Bung Rocky ya. Apa Anda nggak khawatir nih nanti disebut sebagai jeruk makan jeruk gitu ya? Ya, ini edisi khusus tentang Kompas. Saya sengaja untuk
mengkritik secara tajam, bahkan secara agak kasar, karena peristiwa pilkada itu barusan selesai dan belum ada hasil akhirnya. Tetapi Kompas dengan ponggah itu mengatakan bahwa demokrasi sedang tumbuh di Indonesia dengan headline yang menggemparkan itu. Nah, kemampuan kita untuk melihat fungsi Kompas itu akhirnya menunjukkan bahwa kehidupan politik kita itu tidak matang itu. Kenapa? Ya Kompas sendiri membuat headline yang betul-betul dungu, kan itu intinya kan. Jadi bagaimana Kompas mempromosikan bahwa ada pertumbuhan demokrasi, kemajuan demokrasi, sementara Kompas sendiri tutup mata terhadap fakta-fakta yang misalnya dilaporkan oleh teman-teman PDIP yang paling banyak memperoleh kejahatan politik dari Jokowi, kan itu dasarnya tuh. Jadi kita mau melihat bagaimana sebetulnya kesempatan yang disediakan oleh forum publik itu dimanipulasi oleh Kompas. Nah, di belakang itu orang bertanya, apakah Kompas ada semacam MOU dengan kekuasaan? Apakah Kompas punya semacam perjanjian karena Kompas nanti akan jadi official jurnalis juga atau official press dari istana? Kan itu soal-soal kita. Nah, kita sekali lagi ingin sebutkan itu dengan dalil bahwa hanya dengan kejujuran kita bisa buktikan keteladanan jurnalis hari-hari. Kita minta supaya netizen akhirnya menjadi jurnalis independen untuk mengatasi mainstream jurnalisme yang betul-betul tidak mencerminkan atau bahkan gagal untuk melihat fakta-fakta yang ada di era selama era Mulyono yang kemudian berimbas hari-hari ini, di mana penguasaan opini publik masih dikendalikan oleh Mulyonoisme. Jadi masalah ini saya kira masalah serius, dan keseriusan itu harus kita lihat sebagai kegagalan Kompas, kegagalan jurnalis ya sebetulnya mainstream jurnalisme yang masih berupaya untuk membujuk publik percaya bahwa demokrasi kita itu sedang tumbuh dengan bagus. Justru dalam keadaan hari ini kita tahu bahwa Kompas justru membatalkan ide demokrasi dengan headline yang dungu itu. Salam akal sehat. Salam akal sehat.